Ya, setelah diresmikan pada tahun 2021 lalu, Badan Pangan Nasional atau Bappenas kini memiliki kepala yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan pangan di Indonesia. Karena masalah pangan juga menjadi masalah yang krusial yang tentunya penting untuk diperhatikan ketahanannya karena menyangkut kebutuhan orang banyak khususnya masyarakat Indonesia. Kira-kira siapakah sosok yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk memimpin Badan Pangan Nasional yang pastinya memiliki tugas besar dalam menyelesaikan permasalahan pangan di tanah air? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Badan Baru Yakin Jitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga di sini tepat pada hari kemarin Presiden Joko Widodo resmi melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional ataupun Bappenas. Di mana nama Arief Prasetyo Adi ini juga mulai dikenal oleh banyak orang saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Food Station Cipinang Jaya periode 2015 hingga 2020. Lalu karirnya juga terus melejit dan membuat Arief juga dipercaya untuk memimpin PT Raja Wali Nusantara Indonesia ataupun RNI yang memang dipilih ataupun ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus menjadi komando dalam holding BUMN Pangan Food ID. Arief pun memiliki segudang prestasi di bidang pangan, salah satunya ataupun saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Food Station, Arief pun mendapat penghargaan dari Kemendak tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai perusahaan yang membantu stabilisasi pasokan dan juga harga bahan pangan pokok di Indonesia. Pria kelahiran Palangkaraya ini juga memang dianggap oleh sejumlah pengamat begitu ya, pengamat pertanian, lalu juga ada guru besar di bidang pertanian sebagai sosok yang layak untuk menempati jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional ataupun Bappenas. Karena memang pengalaman Arief begitu ya di bidang pangan seperti keberhasilannya di Food Station dan juga RNI menjadi modal besar dirinya untuk membawa Bappenas berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pastinya. Lalu dengan adanya Bappenas begitu ya, sebetulnya apa sih urgensi dari pembentukan badan ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita memperhatikan begitu ya informasi yang beredar ataupun berbicara terkait urgensi dari pembentukan Bappenas ini oleh Presiden Joko Widodo, pihaknya mengatakan begitu utamanya Bappenas akan melakukan ataupun melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Mulai dari penyelesaian masalah-masalah ataupun persoalan terkait pangan RI seperti data pangan, lalu juga ada impor pangan, hingga sinkronisasi Bappenas dengan pemerintah daerah perihal pemenuhan pangan di Indonesia. Dan juga memang tentu ini juga menjadi tugas besar Bappenas yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan. Dan juga memang seperti halnya sinkronisasi data pangan dari daerah ke pusat juga harus tepat. Karena kalau misalnya kita perhatikan begitu ya, ketidaksinkronan data dari daerah ke pusat pastinya akan memicu gejolak sekaligus membuka potensi untuk kekeliruan dalam penghitungan alokasi anggaran subsidi yang akan diberikan pada petani. Lalu masalah lainnya juga ada begitu ya, masih terkait pangan. Lalu kita bicara terkait impor ataupun impor sejumlah bahan pangan nasional dengan masih bergantungnya pangan kita dengan impor, tentu ketahanan pangan juga ikut bergantung pada kondisi global dan juga terkena imbas dari fluktuasi harga yang terjadi. Apalagi masalah pangan begitu juga harus diselesaikan secara cepat karena memang dampak yang diberikan juga cukup besar apabila permasalahan tidak cepat teratasi, seperti adanya gangguan dari stabilitas ekonomi, lalu juga ada serta stabilitas nasional karena permasalahan pangan ini memang harus diselesaikan secara cepat. Maka dari itu dengan adanya Bappenas ini ke depan juga diharapkan ketahanan pangan Indonesia juga semakin maju dan kedaulatan pangan RI-nya pun makin terjaga. Lalu dilihat dari segi bahan pokok yang ada di tanah air, apakah memang masih terjadi lonjakan harga di tingkat pasar tradisional maupun modern? Kita perhatikan untuk data selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini memang ada naik dan turun begitu ya dari sejumlah komoditas, seperti halnya bisa dilihat di sini beras medium mengalami kenaikan harga dari 10.300 menjadi 10.400, mengalami kenaikan 0,97% begitu dari periode 31 Desember ke 21 Februari 2022. Di sini juga ada lagi begitu dengan
kenaikan lainnya sebesar 6,06% begitu ada di gula pasir yang memang terjadi peningkatan 6% cukup tinggi nih peningkatannya. Lalu ada minyak goreng yang justru turun harganya, minyak goreng kemasan sederhana juga turun. Lalu kedelai impor ini juga menjadi perhatian begitu ya, mengalami kenaikan 2,40%, tepung terigu juga mengalami penguatan 3,85%. Kita geser lagi untuk melihat data lainnya, di mana kalau kita perhatikan data lainnya di sini juga ada terjadi peningkatan lalu juga penurunan harga di pasar tradisional maupun modern, di mana untuk daging sapi paha belakang mengalami peningkatan 0,32%, daging ayam ras mengalami penurunan harga 4,35%. Lalu begitu ya dari telur ayam ras, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit merah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan juga. Bawang merah mengalami penguatan harga 25,61, lalu juga bawang putih Honan di sini juga mengalami penguatan 3,89%. Tapi menariknya di sini kalau kita perhatikan di slide sebelumnya begitu ya, di sini ada kenaikan yang cukup membuat keluh kesah begitu bagi para masyarakat, yaitu kenaikan dari kedelai impor. Nah, ini mengapa kedelai impor juga menjadi bahan pokok yang mengalami peningkatan harga paling tinggi dibandingkan bahan pokok lainnya. Memang hal ini juga dikarenakan masih bergantungnya Indonesia pada kedelai impor hingga hari ini. Saat kondisi global dan juga fluktuasi harga terjadi, pastinya Indonesia juga ikut terpengaruh akan harga yang tinggi dari kedelai yang dibeli. Seperti yang terjadi saat ini, demand kedelai begitu kalau kita perhatikan di China meningkat pesat untuk pemenuhan pakan babi di sana. Karena memang Indonesia dan juga China sama-sama mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Indonesia pun ikut terkena dampak sebab China lebih besar kuantitas pembelian kedelainya dibandingkan negara kita yaitu Indonesia. Maka dari itu Amerika Serikat juga lebih senang begitu ya, cuannya lebih banyak apabila menjual kedelainya ke China karena memang kedelai mereka langsung laris dibeli oleh China. Semoga dengan adanya Bappenas ini atau Badan Pangan Nasional, Indonesia makin kokoh untuk tidak bergantung bahan pangan dengan negara lain sehingga nanti efeknya stabilitas dan juga kedaulatan pangan tanah air juga bisa lebih terjaga ke depannya.